Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Fahria Karim dengan NIM 2021 050 101 099 dari kelas C Prodi Ekonomi Syariah. Saya akan membacakan resume dari setiap kelompok. Langsung saja, kelompok yang pertama yaitu dengan judul Pengantar Akuntansi dan Perusahaan. Pengertian pengantar ekonomi. Definisi ini mengandung dua pengertian, yaitu kegiatan akuntansi dan kegunaan akuntansi, di mana kegiatan akuntansi merupakan proses yang terdiri dari identifikasi, pengukuran, dan pelaporan informasi. Sedangkan kegunaan akuntansi adalah informasi ekonomi yang dihasilkan oleh akuntansi diharapkan berguna dalam penilaian dan pengambilan keputusan mengenai kesatuan usaha yang bersangkutan. Berikut ini proses akuntansi, yaitu identifikasi dan pengukuran data, proses dan pelaporan, laporan akuntansi, dan analisis dan interpretasi. Pengertian perusahaan. Perusahaan adalah suatu organisasi yang didirikan oleh seorang atau distribusi guna memenuhi kebutuhan manusia. Perusahaan juga adalah tempat terjadinya kegiatan produksi, baik orang, jasa, serta tempat berkumpulnya semua faktor produksi. Adapun unsur-unsur perusahaan yaitu badan usaha, kegiatan di bidang ekonomi, terus-menerus bersifat tetap, diketahui publik, mendapatkan laba dan pembukuan. Dan adapun jenis-jenis perusahaan itu terbagi menjadi dua, yaitu perusahaan berdasarkan lapangan usaha dan perusahaan berdasarkan kepemilikan. Jadi, akuntansi juga dapat diterjemahkan sebagai cara atau metode yang digunakan untuk menyelenggarakan pencatatan mengenai transaksi keuangan sehingga menghasilkan informasi yang relevan untuk mengambil suatu keputusan pada proses akuntansi. Langsung saja yang kedua, makalah yang kedua yaitu yang berjudul menganalisis transaksi. Pengertian analisis transaksi. Menurut Sunarto Zulkifli, secara umum transaksi dapat diarahkan sebagai kejadian ekonomi atau keuangan yang melibatkan paling tidak dua pihak. Menurut Susquessen, pertukaran barang dan jasa antara baik individu, perusahaan, dan organisasi lain. Menurut Indra Bastian, transaksi adalah pertemuan antara dua belah pihak, penjual dan pembeli, yang saling menguntungkan dengan adanya data, bukti, dokumen, pendukung yang dimasukkan ke dalam jurnal setelah melalui pencatatan. Menurut Slamet Wiono, transaksi adalah suatu kejadian ekonomi atau kegunaan yang melibatkan paling tidak dua pihak, seseorang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya. Dan yang terakhir, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah transaksi adalah persetujuan jual beli dalam perdagangan antara pihak pembeli dan penjual. Transaksi sendiri ada 5 jenis, yaitu transaksi dengan pemilik, transaksi dengan pelanggan, transaksi dengan pemasok, transaksi dengan kreditor, dan transaksi dengan penyedia nilai tambah. Menggunakan akun untuk mencatat transaksi. Mencatat transaksi dalam akun harus mengikuti aturan tertentu. Sebagai contoh, kenaikan aset dicatat di sebelah debit atau sisi kiri, dan sebuah akun sama halnya dengan penurunan aset dicatat sebelah kredit atau sisi kanan.
Sebuah akun. Akun didaftarkan sesuai urutan-urutan yaitu aset, liabilitas, ekuitas pemilik, pendapatan, dan beban. Manfaat analisis transaksi dalam akuntansi. Yang pertama, untuk mengetahui posisi keuangan periode tertentu. Yang kedua, untuk menganalisis kelemahan perusahaan yang ada. Yang ketiga, untuk mengetahui kelebihan perusahaan, pengambilan keputusan. Dan yang kelima, sebagai bahan evaluasi dan penilaian kerja. Makalah ketiga yang berjudul Proses Penyesuaian Akuntansi. Karakteristik proses penyesuaian. Konsep periode akuntansi mengharuskan pendapatan dan beban dilaporkan pada periode yang tepat dengan mengacu pada International Financial Reporting Standards atau FIRS yang mengharuskan penggunaan akuntansi berbasis aktual. Dalam berbasis aktual, pendapatan dicapai dalam laporan laba rugi dalam periode saat pendapatan tersebut dihasilkan. Konsep akuntansi yang mendukung pencatatan pendapatan seperti ini disebut konsep pengakuan pendapatan. Sedangkan beban dilaporkan pada periode yang sama dengan pendapatan yang terkait dengan beban tersebut. Terus pendapatan beban tersebut. Selain berdasarkan akuntansi berbasis akurat, ada juga perusahaan yang menggunakan akuntansi berbasis CAS Basis of Accounting. Dalam akuntansi berbasis CAS, pendapatan dan beban dilaporkan dalam laporan laba rugi pada periode ketika kas diterima atau dikeluarkan. Proses penyesuaian. Dalam proses penyesuaian, beberapa akun memerlukan pemutakhiran updating dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama, beberapa beban tidak dicatat secara harian. Yang kedua, beberapa pendapatan dan beban direalisasi dengan berlalunya waktu dan bukan transaksi yang terjadi secara khusus. Dan yang ketiga, beberapa pendapatan dan beban mungkin belum dicatat. Jenis-jenis akun yang memerlukan penyesuaian ada 4, yaitu beban dibayar di muka, pendapatan diterima di muka, pendapatan yang masih akan diterima, beban yang masih harus dibayar. Jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat akun buku besar yang perlu disesuaikan agar menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Dalam jurnal penyesuaian terdapat beberapa jenis akun yang memerlukan penyesuaian, yaitu yang pertama beban dibayar di muka, yang kedua pendapatan diterima di muka, yang ketiga pendapatan yang masih diterima, yang keempat beban yang harus dibayar, dan yang kelima beban penyusutan. Ringkasan proses penyesuaian. Ringkasan penyesuaian meliputi jenis penyesuaian atau jurnal penyesuaian dan pengaruh penyesuaian dalam laporan keuangan. Analisis dan interpretasi keuangan analisis atau vertikal. Analisis vertikal adalah analisis yang digunakan untuk membandingkan setiap pos dalam laporan keuangan dengan jumlah total dari laporan yang sama, berguna untuk menganalisis hubungan antara pos dalam laporan keuangan. Dan makalah yang keempat yang berjudul Menyelesaikan Siklus Akuntansi. Pengertian jurnal akuntansi. Sekilas baik mengetahui jurnal akuntansi adalah sebuah catatan yang tersusun secara sistematis dan berdasarkan kronologis dan transaksi finansial yang jumlah dan keterangannya ringkas, diantaranya waktu kejadian, keterangan transaksi serta debit dan kredit, yang artinya adalah sumber pencatatan ke dalam jurnal yaitu bukti, serta pencatatan transaksi dilakukan secara berurutan atau kronologis sesuai tanggal terjadinya transaksi.
Adapun beberapa tahapan langkah-langkah menyusun neraca lajur dalam akuntansi antara lain: yang pertama, membuat format neraca lajur; yang kedua, isi kolom nomor akun dan nama akun berisi saldo akunnya; yang ketiga, isi kolom jurnal penyesuaian; yang keempat, mengisi kolom neraca saldo setelah penyesuaian; yang kelima, mengisi kolom neraca; dan yang keenam, mengisi kolom laporan laba rugi. Jurnal penutup. Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk mentransfer saldo dan akun sementara ke akun permanen. Perusahaan menggunakan jurnal penutup untuk mengulur ulang saldo akun sementara akun yang menunjukkan saldo selama periode akuntansi tunggal menjadi nol. Jurnal pembalik. Ada banyak jenis jurnal yang disusun dalam pembukuan atau penutupan sebuah periode. Salah satunya adalah jurnal pembalik. Jurnal ini disusun ketika memasuki awal periode. Singkatannya ini adalah jurnal yang harus dibukukan sebelum adanya transaksi di awal sebuah periode. Jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal penting dalam pencatatan akuntansi. Pada dasarnya, untuk pengelolaan akuntansi setiap jumlahnya tentu penting, namun yang akan kita bahas adalah bagaimana dan seperti apa pentingnya sebuah jurnal itu. Kali ini kita akan membahas tentang jurnal penyesuaian. Yang kelima, kelompok yang kelima yang berjudul akuntansi perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan bisnis utamanya membeli barang dari pemasok dan menjual lagi ke konsumen tanpa mengubah wujud barang. 1. Karakteristik perusahaan dagang. Ciri khusus perusahaan dagang terlihat pula dalam kegiatan akuntansinya. Tahap akuntansi perusahaan dagang dimulai dari menghitung persediaan barang, menetapkan harga penjualan hingga melaporkan seberapa besar kerugian atau keuntungan yang diperbarui. Terus ada 4 karakteristik perusahaan dagang. Yang pertama, pembelian; yang kedua, pengeluaran kas; yang ketiga, penjualan; yang keempat, penerimaan kas; dan yang keempat, penerimaan kas. Jurnal transaksi perusahaan dagang. Jurnal umum perusahaan dagang adalah jurnal yang mencatat seluruh kegiatan perdagangan seperti pembelian barang dagang, penjualan barang dagang, pengembalian barang dagang, potongan atas penjualan dan pembelian. Pada umumnya terdapat 2 jenis metode pencatatan jurnal umum dalam perusahaan dagang, yaitu metode fisik dan metode perpetual. Proses penyesuaian dan penutupan jurnal perusahaan dagang. Proses penyesuaian adalah jurnal yang disebut pada akhir periode untuk menyesuaikan akun-akun agar menunjukkan keadaan akun-akun yang sebenarnya setelah adanya transaksi selama periode tertentu. Transaksi yang memerlukan proses penyesuaian dengan jurnal penyesuaian di akhir periode akuntansi yaitu biaya dibayar di muka, pendapatan dibayar di muka, utang biaya yang masih dibayar, piutang, mendapatkan pendapatan yang masih akan diterima. Jurnal penutup adalah cara untuk menutup setiap akun-akun nominal khusus transaksi perusahaan dagang. Tahap-tahap pembuat jurnal penutupan perusahaan dagang, yaitu yang pertama, menutup akun pendapatan pada saldo kredit; yang kedua, menutup akun beban pada saldo kredit; yang ketiga, menutup saldo akun ikhtisar laba rugi; dan yang keempat, menutup akun privai atau penarikan bagi pemilik. Macam-macam laporan keuangan perusahaan dagang, yaitu yang pertama, laporan laba rugi perusahaan dagang; yang kedua, laporan neraca perusahaan dagang; yang ketiga, laporan arus kas perusahaan dagang; yang keempat, laporan utang perusahaan dagang; dan yang kelima, laporan persediaan barang perusahaan dagang. Selanjutnya, makalah kelompok 6 yang berjudul persediaan. Pengertian persediaan. Persediaan adalah barang yang dimiliki untuk dijual kembali atau digunakan untuk memproduksi barang-barang yang akan dijual.
Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia, dalam buku standar akuntansi keuangan, yang pertama tersedia untuk dijual dalam kegiatan operasi normal, yang kedua dalam proses produksi dalam kegiatan usaha normal, yang ketiga dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan proses produksi atau produksi. Hal-hal yang dipertimbangkan, yang pertama biaya per unit, yang kedua biaya penyiapan, yang ketiga biaya pengelolaan. Tujuan persediaan, yang pertama menghilangkan pengaruh ketidakpastian, yang kedua memberi waktu luang untuk pengelolaan produksi dan pembelian, dan yang ketiga untuk mengantisipasi perubahan pada permintaan atau penawaran. Alasan memiliki persediaan, yang pertama itu jeda waktu yang ada dalam rantai pasokan. Persediaan muncul karena permintaan bervariasi secara berkala. Persediaan dipertahankan sebagai buffer untuk memenuhi ketidakpastian. Persediaan dalam beberapa situasi dan alasan persediaan umum lainnya. Klasifikasi manajemen persediaan. Inventory produksi, inventory MRO, inventory in progress, inventory financed goods. Jenis-jenis persediaan menurut cara pengelolaannya dan posisi barang. Yang pertama persediaan bahan baku, yang kedua persediaan bagian produksi atau yang dibeli, yang ketiga persediaan bahan-bahan pembantu atau bahan-bahan perlengkapan, dan yang keempat persediaan barang setengah jadi atau barang-barang dalam proses. Yang terakhir makalah kelompok 7 yang berjudul Undang-Undang Sarbanes untuk Undang-Undang Sarbanes-Oxley Pengendalian Internal dan Kas. Pengertian Undang-Undang Sarbanes-Oxley 2002. Sarbanes-Oxley atau Undang-Undang Perlindungan Terhadap Investor dan Pengaturan Akuntansi Perusahaan Publik adalah sebuah produk hukum federal Amerika Serikat yang menetapkan standar baru dan lebih baik bagi semua dewan manajemen perusahaan publik serta kantor akuntan publik yang ditetapkan dan telah disahkan oleh Presiden George Lobas pada tanggal 30 Juli 2002. Tujuan dari Sarbanes-Oxley adalah untuk mengembalikan keyakinan dan kepercayaan publik terhadap laporan keuangan perusahaan, yaitu dengan menekan pentingnya pengendalian internal yang efektif. Tujuan pengendalian internal. Yang pertama itu perlindungan terhadap aset, yang kedua informasi bisnis yang akurat, kepatuhan hukum dan peraturan yang berlaku. Elemen-elemen dalam pengendalian internal ada 5, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, prosedur pengendalian, pengawasan, dan informasi dan komunikasi. Pengertian kas. Kas adalah sebuah jenis yang diterima oleh bank untuk disimpan di rekening tabungan, meliputi uang logam yang kertas, cek, giro wesel, dan simpanan yang tersedia untuk ditarik kapan saja dan dari bank dan lembaga keuangan lainnya. Pengendalian kas terhadap penerimaan dan pembayaran. Ada 2 pengendalian terhadap kas, yaitu pengendalian terhadap penerimaan kas dan pengendalian terhadap pembayaran kas. Dan yang terakhir rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank merupakan informasi dan jumlah yang menyebabkan saldo kas yang dilaporkan dalam rekening korban berbeda dari saldo kas dalam buku besar. Rekonsiliasi bank bertujuan untuk menghasilkan saldo kas
yang disesuaikan. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya rangkum. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.